Meskipun pendidikan sains dan teknologi itu penting, tetapi dengan mengabaikan pendidikan sosial dan humaniora dapat merusak tatanan keseimbangan dan juga perkembangan masyarakat yang ada. Dewan juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara berkembang banyak sekali menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan banyak solusi yang efektif juga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendidikan sosial dan humaniora memainkan peran pengembangan etika, moral, dan juga karakter pada masyarakat. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, apakah masyarakat dapat mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan kesejahteraan dalam hidup mereka? Jawabannya adalah tidak. Saya dengan ini menyatakan kontra terhadap mosi kita kali ini. Dewan ini tidak bisa hanya mementingkan pendidikan sains dan teknologi saja, tetapi mengabaikan pendidikan sosial dan humaniora. Mereka harus bisa menyamaratakan pendidikan yang ada, baik itu sains dan teknologi maupun sosial dan humaniora. Terdapat sanggahan kepada tim pemerintah. Tim pemerintah menyatakan bahwa negara berkembang harus mengalokasikan seluruh dana mereka untuk sains dan teknologi karena hal ini akan lebih menguntungkan. Saya menyatakan tidak. Kenapa? Karena jika mereka mengalokasikan seluruh dana yang ada hanya untuk pendidikan STEM, tetapi mengabaikan sosial dan humaniora, apa yang akan terjadi jika pendidikan STEM itu gagal? Jawabannya adalah kekacauan. Kita berbicara tentang negara berkembang. Apakah negara berkembang itu memiliki dana yang cukup untuk memfasilitasi seluruh pendidikan sains dan teknologi yang memerlukan banyak sekali dana? Negara berkembang adalah negara dengan dana yang terbatas. Jadi mereka harus bisa menyamaratakan antara pendidikan STEM dan juga sosial dan humaniora. Jika pendidikan STEM itu gagal dalam negara mereka, maka ada cadangan yaitu sosial dan humaniora yang bisa bangkit kembali untuk menyeimbangkan tatanan masyarakat dan meningkatkan ekonomi mereka juga. Lalu saya memiliki 4 argumen yang mendukung kontra saya. Yang pertama adalah sosial dan humaniora mampu untuk memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Bukan hanya pendidikan sains dan teknologi, namun sosial dan humaniora juga dapat mendorong masyarakat untuk berpikir secara kritis dan akhirnya dapat berpikir sebuah solusi untuk permasalahan yang ada. Jika masyarakat mempelajari hal ini, sosial dan humaniora itu, maka mereka akan lebih bisa mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat secara mendalam, dan ini juga sangat penting untuk jangka panjang kemudian. Jadi mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang serupa ataupun berbeda dengan menyelesaikan permasalahan yang mereka sudah identifikasi sebelumnya. Lalu, jika mengabaikan pendidikan sosial dan humaniora, maka hal ini akan menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena jika masyarakat tidak memiliki ilmu komunikasi dan juga negosiasi, negara berkembang itu tidak bisa masuk dalam pasar global. Lalu yang kedua adalah mengembangkan ataupun meningkatkan keterampilan komunikasi. Sosial dan humaniora merupakan pendidikan yang cenderung dalam bidang komunikasi. Jika masyarakat memiliki keterampilan dalam komunikasi, maka mereka bisa memiliki tanggung jawab sosial terhadap negara mereka dan juga dapat meningkatkan ekonomi juga dalam bidang pasar global maupun meningkatkan ranking mereka di dalam pasar persaingan global tersebut. Apakah dalam sidang PBB itu mereka berdiskusi tentang pendidikan sains dan teknologi? Apakah mereka berdiskusi bagaimana cara membuat nuklir segala macam? Tidak, mereka berbincang tentang pasar global. Jadi masyarakat itu sangat penting untuk memiliki ilmu keterampilan komunikasi. Lalu yang ketiga adalah sebagai penyeimbang pembangunan ekonomi dan juga nasional. Pembangunan ekonomi juga harus memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam bidang sosial dan humaniora dan juga sains dan teknologi. Namun jika pemerintah hanya berfokus pada sains dan teknologi, hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja dan akan terjadi pengangguran. Karena apa? Karena
sosial dan humaniora itu tidak bisa bekerja dalam bidangnya. Pemerintah hanya menyediakan bidang pada lulusan pendidikan sains dan teknologi. Lalu yang keempat adalah pengembangan nilai karakter, moral, dan juga masyarakat. Dengan berbagai pembelajaran sosial dan humaniora, hal ini akan lebih berfokus pada ilmu komunikasi, contohnya seperti pembelajaran sejarah, filsafat, maupun sosiologi. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan juga moral yang ada di masyarakat. Mereka akan bisa untuk bermasyarakat dengan baik, mereka akan menjalankan tanggung jawab sosial mereka sebagai masyarakat yang baik. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan negara tersebut dan juga sebagai penyeimbang tatanan dalam ekonomi negara berkembang tersebut. Lalu, bagaimana jika pemerintah mengabaikan hal ini? Jawabannya adalah mengabaikan hal sosial dan humaniora itu, jawabannya adalah kemerosotan ekonomi. Bagaimana bisa? Karena anak-anak dengan pendidikan sosial dan humaniora itu, mereka lebih kreatif, mereka dapat menemukan inovasi baru, contohnya seperti seni, lukisan, film, ataupun karya tulis seperti novel, itu dapat bersaing di bidang global. Tentunya hal ini dapat meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan negara berkembang tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.